Rasulullah mengatakan tidak ada jarak antara manusia dengan Allah pada hari Arafah. Jadi dumono pemawon masya Allah. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama dilakukan dengan cara yang benar. Bab 2 selesai. Bab 3. Bapak Ibu sekalian. Rangkaian hari ini Bapak Ibu, sesungguhnya ada rentetan peristiwa sejarah yang luar biasa. Dalam catatan sejarah kita bisa membaca, memahami betapa rangkaian Idul Kurban, ibadah haji dan seterusnya itu pasti melekat dengan dua nama luar biasa. Siapa? Ibrahim dan Ismail. Ada kisah yang menarik itu begini Bapak Ibu sekalian. Istri pertama Ibrahim itu siapa? Siti Sarah. Sarah ini cantik dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Ibrahim ini ngajak pergi ke Mesir, karena Ibrahim ini rumah aslinya kan Palestina. Dia ngajak Sarah ke Mesir, tetapi Ibrahim sudah tahu di Mesir ada seorang raja yang zalim pada waktu itu, yang kegemarannya apa Bapak Ibu? Ngertos? Ngerebut bojone wong. Kegemarannya. Kemudian akhirnya demi keamanan tadi, demi keamanan. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada istrinya Sarah, wahai istriku, nanti kalau ditanya oleh bea cukai sana atau apa istilahnya Pak? Imigrasi kok bea cukai, imigrasi sana bilang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudara. Tapi karena kecantikan Sarah luar biasa, tetap saja diincar. Jadi tentara-tentaranya raja ini akhirnya memboyong, ini dipaksa dibawa ini Sarah menghadap raja. Dan begitu raja itu melihat Sarah, dia langsung jatuh hati. Otaknya tentu otak kotor. Begitu raja ini akan menyentuh Sarah, tiba-tiba tangannya ini stroke dalam riwayat. Tidak bisa digunakan apa-apa. Sehingga raja tadi bertanya, kenapa? Apa yang kau lakukan? Sarah menjawab, aku bermohon kepada Allah dari kejahatan, karena engkau akan menyentuhku sedangkan engkau bukan suamiku yang sah. Tolong kembalikan biar aku tidak akan melakukan lagi. Berdoa lagi, sembuh. Yang kedua dia lakukan lagi. Sarah berdoa lagi, stroke lagi. Lalu disembuhkan lagi atas izin Allah. Lalu yang ketiga, Sarah berdoa karena raja tadi tetap jahat dan akan melakukan lagi, maka yang stroke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Kecuali mulutnya tetap bisa ngomong, tapi seluruh tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh total. Lalu raja tadi bermohon untuk terakhir kalinya, tolong saya kembalikan kondisi saya semua. Akhirnya berdoa Sarah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya pulih. Bapak Ibu sekalian. Setelah pulih, apa yang dikatakan raja? Ini kayaknya keturunan jin ini. Penyihir dia. Usir dia dari sini. Tetapi kemudian kekhawatiran raja, jangan-jangan di perempuan nanti berbuat sesuatu lagi yang bikin dia stroke. Akhirnya Sarah beserta Ibrahim itu diberi hadiah. Dalam riwayat ada dikatakan ini adalah budak, tapi ada yang mengatakan sebenarnya dia adalah adiknya raja. Siapa? Hajar. Jadi diberi hadiah seorang perempuan namanya Hajar yang usianya terpaut separuh dengan Sarah. Jadi dalam peristiwa ini para ulama mengatakan, para sejarawan mengatakan kira-kira usia Sarah itu adalah 30 tahun dan usia Hajar itu separuhnya. Baru kemudian dalam kisah itu dikatakan setelah sampai memasuki usia 60, Ibrahim memasuki usia 80, Sarah tidak punya anak. Lalu atas permohonan Sarah, Hajar tadi dinikahi oleh Ibrahim. Setelah nikah, 1 tahun kemudian hamil, ya, melahirkan, Sarah cemburu. Kira-kira semacam itu. Sampai anaknya yang bernama Ismail itu berusia 1 tahun, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah istri dan anakmu kepada satu tempat, itu yang disebut dengan Makkah
Al-Mukarramah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jaraknya itu tidak main-main tuh. Palestina ke Makkah itu ratusan kilo. Ada yang mengatakan 300 kilo, bahkan ada yang lebih dari itu. Apa yang terjadi begitu sampai di Makkah? Tidak ada perkataan apapun. Ditinggal, naik onta lagi, berangkat. Sarah itu bermohon, Hajar ini bermohon kepada Ibrahim. Jenengan iku jane maksudnya nopo to kok kula ditinggal putrane kula di satu tempat yang tidak ada orang lain, yang tandus, air pun tidak ada. Ibrahim tidak berani menjawab dan dia hanya meneteskan air mata sampai 3 kali. Jadi setiap Sarah mengatakan itu, Hajar mengatakan itu, Ibrahim berjalan dengan ontanya. Dikejar lagi, berjalan lagi, dikejar lagi, berjalan lagi. Sampai yang keempat kalinya, Sarah ini seperti mendapatkan ilham sesuatu, bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Hajar ini kemudian bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, apakah yang kamu lakukan itu adalah perintah Allah? Baru kemudian Ibrahim menjawab, iya. Sudah begitu itu perintah Allah, dia mengatakan, sami'na wa ata'na. Silakan pulang. Mudah. Mungkin nggak ya kalau bukan karena kekuatan iman dan keikhlasan yang tinggi? Tidak. Ada satu rentetan, terus nanti kan panjenengan misalnya mendengar tentang bagaimana Sarah lari-lari kan dari Sofa ke Marwah, Hajar ya, Hajar maaf, salah terus. Hajar, Sofa, Marwah sampai 7 kali yang kemudian menjadi syariat haji itu salah satunya. Kemudian ada 3 riwayat yang mengatakan, yang pertama, Hajar menemukan air itu atas jejak kakinya Ismail. Riwayat kedua itu mengatakan bahwa Ismail dengan tangannya ya, tapi dia masih usia 1 tahun. Sebagian ulama salaf mengatakan yang paling kuat adalah riwayat yang mengatakan sesungguhnya Allah mengutus Jibril untuk mengepakkan sayapnya tepat di bawah kakinya Ismail, sehingga dengan kepakan sayap itu tiba-tiba air keluar. Ya, kemudian oleh Hajar ini tangannya, bahasa Indonesianya kerok-kerok, pokoknya tadi, ya, dibeginikan sambil mengucapkan kata Zam itu bahasa Palestina sebenarnya, bukan bahasa Arab ya. Zam artinya berkumpul. Terus, tapi karena khawatir air itu nanti habis, lalu ibaratnya Hajar ini membuat kayak beteng pasir berkeliling agar airnya tidak kemana-mana. Sebagian ulama mengatakan andai tidak dibetengi oleh Hajar, maka Makkah akan jadi lautan. Karena air itu tidak pernah surut bahkan sampai hari ini.